Halo semua, saya Heri Fitra. Oke, kita lanjutkan untuk ini nanti kita buat untuk konsultasi. Jadi ketika konsultasi kita get data consultation dan meminta konsultasi. Oke, langsung saja kita ubah sedikit dari database-nya terlebih dahulu. Di vaccination yang sebelumnya, vaccination consultation yang pertama kita ubah itu ini yang dokter ID kita kasih no label kayak gini. Terus ada dokter note juga sama, karena kita ketika konsultasi nggak ada isinya, nggak, memang nggak mengirimkan ini nanti diisi di back di belakang. Oke, no label. Nah, sudah, lalu masuk ke kita buat kontrolnya terlebih dulu ya. Controllernya oke, kita buatkan terlebih dahulu. PHP artisan make controller, namanya masuk ke API dulu v1, lalu consultations titik consultation. Nah, sudah masuk sini ya kan. Terus kita ke routes terlebih dahulu saja, routes API. Nah, di sini kan kemarin sebelumnya itu kita sudah buat middleware. Nah, ini prefixnya dulu, consultations. Nah, kita kasih middleware out API. Jangan lupa ini kita masukkan ke array ya. Nah, out API jangan lupa ini kita panggil use API-nya, lalu group function koma jangan lupa di akhir, lalu rute titik dua get. Nah, untuk rutenya sendiri itu kita buatkan rute ke consultation kosong. Consultation itu maksudnya ke folder ke rute consultation dan nggak ada lanjutannya, maksudnya nggak ada slash apa gitu. Itu kita ke consultation yang ada S nya ya, class. Itu kita ke masuk ke consultations, nama metodenya, lalu kita buat untuk apa namanya, request consultation ya, consultation titik dua class request consultations. Nah, sudah, baru kita masuk ke sini. Oke, kita coba membuatkan metodenya. Yang pertama kita coba tes untuk request consultation-nya dulu. Oke, bikin function request consultation. Ini kita jangan lupa request nah $request. Nah, sudah, isinya itu jangan lupa kita ngambil society-nya dulu. Yang login sekarang itu kita contohin di sini aja nih, yang di out nih, copy aja. Nah, sama, jangan lupa ini di import terlebih dahulu. Kalau nggak muncul perintah kayak tadi, akan tekan saja ctrl space, nah nanti muncul listnya. Oke, lalu konsul new consultation itu kita model. Nah, kita isinya itu ada society ID, lalu isinya itu society ID-nya yang ambil dari society ini, variable society ini. Terus disease history itu ngambil dari request disease history, kalau nggak ada null kosong, current symptoms, $request current symptoms, tanda tanya null. Udah. Nah, if $consul, kita untuk simpan atau insert save ini,
Jika berhasil, munculkan pesan berhasil. JSON message request consultation send successful. Oke, ini 200. Nah, kalau gagal ternyata ada kondisi yang salah di database, kasih pesan 401 request failed, send failed. Sudah. Nah, kita tes, kita ke Postman dulu. Oh, ini jangan lupa di save, lupa. Kita membuat folder baru, namanya consultation. Terus ini copy, jangan lupa di prerequest scriptnya kita masukkan ke sini. Nah, ini ganti jadi consultations, add request. Requestnya itu post, ini kita request base URL, jangan lupa. Nah, di sini nih, sebenarnya kalau misalkan tadi kan kita harus ngirimkan ini yang di param mana, yang param token ini kan. Nah, kita bisa untuk semua URL yang di V1 itu kita pasangin param semua, entah itu di out atau consultation, itu bisa. Itu tinggal kita masukkan ke V1, lalu di sini masuk ke PK. Nah, di sini tinggal kasih key-nya token, value-nya ini. Nah, masukinnya ke query param. Nah, jadi ketika misalkan request di sini itu otomatis ada muncul kan. Nah, jadi ini gak bisa dihilangin karena memang sudah masuk ke daerah, masuk di sini. Udah ya, cukup kita tes dulu. Nah, invalid user karena memang kita belum login. Nah, jangan lupa login dulu. Nah, udah berhasil. Nah, kita tes di sini. Nah, sebenarnya kan tadi kan minta ada dua ini, disease history sama current symptom. Jangan lupa kita kasih di body sini. Nah, body raw, ngirimnya JSON kayak gini. Yang pertama disease history tidak ada. Current symptoms belum ada. Ini aja lah. Terus kita send. Oh, ada yang error. Oh, ini nih. Nah, kalau ada muncul pesan seperti ini jangan lupa di modelnya. Dimana ya model yang consultation itu kita tambahkan protected $guarded sama dengan kosong, array kosong gini. Jadi entah apapun pasti bisa masuk, entah kolom manapun pasti bisa masuk kalau misalkan kosong kayak gini. Jadi nggak ada yang di guard, yang nggak ada yang di halang-halangi gitu. Sebenarnya nanti semuanya mending dikasih gini aja modelnya. Oke, tapi nanti kita sesuaikan dulu sini aja dulu. Ini oke. Oh, ada yang lupaan. Dokter ID. Oh iya ding, lupa. Ini kita kan tadi udah di update di database ya, update apa namanya, migrationnya. Nah, kita harus ngupdatekan ke databasenya, php artisan migrate fresh dash strip sheet. Sudah, jangan lupa login lagi karena login tokennya pasti 0 lagi. Nah, baru ke request.
Nah, request consultation send successful. Kalau yang gagal sih ya kemungkinan kecil sih, cuman jarang sih. Ya udahlah. Oke, kalau sudah cek sini di tabel ini, nah kan udah masuk nih. Oh, statusnya langsung accepted. Bentar. Harusnya pending dulu. Defaultnya, oh iya lupa. Defaultnya belum kita masukkan ya. Di database migration, perasaan udah apa ya? Mana tadi consultation? Oh iya lupa. Defaultnya nggak ada. Kita kasih default pending. Nah, jadi semua yang masuk itu harus di pending dulu. Oke, migrate refresh lagi. Terus nih jangan lupa login lagi, baru ke request. Nah, coba cek lagi. Nah, sudah pending. Cuman kan dokter ID sama dokter non-nya masih kosong. Itu karena memang kita belum buat untuk dari sisi dokter atau visernya nanti. Itu mungkin nanti ya. Tapi saat ini fokus untuk ke kliennya dulu gitu loh. Atau pesertanya terlebih dahulu untuk inputnya. Nah, udah, berarti tinggal yang get list datanya. Itu kita bikin function lagi di atas namanya consultation. Sesuaikan dengan yang di sini, yang tadi kan ada. Nah, ini consultation. Itu isinya jangan lupa ngambil society-nya lagi. Ini copy saja. Ya salah. Copy, paste sini. Langsung return. Oh, ini jangan lupa. Request $request. Nah, respon langsung kembalikan JSON aja langsung. Statusnya 200. Nah, datanya itu ada consultation -2.2 where society ID sama dengan society ID. Jadi kita ngambil mengembalikan data yang memang punya society ID itu saja itu. Lalu ke get, lalu map, biar kita langsung ngedit apa namanya keluarannya. Kalau langsung kan maksudnya kita nggak ada nih. Coba nanti function itu consultation modelnya $consul ini. Nah, returnnya itu kita bisa manipulasi. Jadi yang kubutuhkan itu cuman ID. Pertama ID konsul ID, lalu ada statusnya $consul status, lalu ada disease history, $consul disease history, duplikat aja lah, terus di copy. Lalu current symptoms, dokter notes, lalu dokter nanti. Nah, ini kita tes dulu aja keluarannya seperti apa. Oke, ini kok titik komanya sih. Nah, sudah. Oh, masih ada yang merah nih. Oh, ini jangan lupa titik koma. Oke, kita tes. Di sini kita membuat request baru, get data, get parameternya apa namanya, metodenya, lalu ke base URL, yang mana base URL nya pasti masuknya ke resignation dash API V1 consultation gitu. Kita langsung kirimkan saja. Nah, datanya udah seperti ini nih, ada ID, status, disease history, current symptom, dokter notes. Nah, cuman aku mau biar munculin
keterangan dokternya siapa gitu. Nah, untuk kayak gitu caranya itu tinggal kita di sini dokter sama dengan kita panggil $con dokter. Cuman untuk kayak gini itu konsul dokter. Nah, cuman kalau kayak gini kan sebenarnya di database-nya kan ada dokter ID. Nah, cuman kan belum tersambung ke medical yang ini, medical yang ini. Nah, isinya ini. Oke, ini nanti kita isikan, jangan lupa. Tapi sebelum itu kita sambungin terlebih dahulu. Nah, cara nyambunginnya gimana? Cara nyambungnya tinggal ke model, lalu ke consultation, ke modelnya ini, model yang di sini. Kan ini kan kita masih di sini nih. Satu konsul itu satu model ini, kita kasih function namanya dokter ini hapus, jangan lupa. Nah, return $this has one, memiliki satu model ini, satu data ini itu memiliki satu data di tabel lain. Nah, tabel lainnya di mana? Di model lainnya. Tabel atau model sama ya. Modelnya itu ada di medical titik dua class foreign key-nya itu yang di medicalnya itu ada ID, local key-nya itu dokter ID. Nah, sebenarnya sih kayak gini udah nyambung, udah diambil dokternya. Nah, sudah, tinggal kita taruh di sini dokter $dokter. Jangan lupa nggak ada datanya, kita kasih 0 ini. Nah, udah. Nah, cuman kan data dokter kan belum ada nih. Nah, kita harus buatkan dulu. Nah, untuk buatnya kita masuk ke database. Ini database seeder. Nah, ini di sini. Nah, kita buat sebelum membuat data medicalnya atau data dokternya tadi, yang dibutuhkan itu ada user ID sama spot ID. Nah, berarti kita harus buat ini dulu, spot ID kan spotnya juga masih kosong nih di tabel spot. Nah, itu kita bikin ini dulu saja. Nanti kita buatnya kayak gini, new dikurung dulu, new spot, ambil dari model ya, jangan lupa itu tadi. Itu ada regional ID, itu satu, langsung sini aja. Ini kan satu, jangan jelas datanya, ID-nya. Terus name, misalkan rumah sakit Hiraya. Address, alamatnya itu di Jalan Gelang Rakit. Lalu serve itu bisa melayani berapa, bisa udah melayani berapa, harusnya sih kayak gitu, cuman satu aja lah. Saat ini masih satu saja untuk defaultnya saja. Kapasitasnya itu misalkan dibuat 3 aja. Oke, ini jangan lupa kasih save begini. Nah, ini kan udah masuk, berarti insert satu data spot ini. Nah, yang berikutnya kita bikin data user. Itu masuk ke new user. Itu ada username dokter aja atau Hiraya, boleh Hiraya. Terus passwordnya itu hashmac 123456. Jadi nanti biar kemungkinan untuk nanti itu ada dari apa namanya, dari dokternya itu bisa login, cuman itu nanti kita fokus di kliennya dulu. User app model. Nah, ya kita jangan lupa diimport ya, ini use app modelnya.
Nah, baru masuk ke medicalnya. New medical, itu ada datanya user ID, ini kecil, 1 jelas karena ini data pertama kan. Nah, terus ada spot ID, jelas 1 juga karena cuma datanya 1 aja sih. Lalu role dokter, kan ada 2, dokter sama officer. Nah, role-nya kita dokter saja, ini memang dokter. Terus ada name, itu dokter Hera ya, gini aja. Nah, jangan lupa save. Kita save dulu, kelupaan. Nah, kalau sudah kita testing masuk atau enggak, atau ada yang error. PHP artisan migrate fresh strip sheet, ada error kah? Oh, ada yang error nih di tabel user. Berarti kita masuk ke model user. Nah, sebenarnya ini email ganti username karena memang dan name juga nggak butuh. Terus jangan lupa kita kasih tabel nih timestampnya di falsekan karena memang kita nggak ada kolom updated at atau created at gitu. Sudah, kita tes lagi, ada yang error lagi nggak? Oh, udah masuk. Nah, kita cek pertama spot sudah masuk 1, ini juga regional juga sudah masuk sama, nggak ada masalah. User, nah usernya juga sudah masuk nih, baru ke medical. Nah, sudah masuk. Nah, kalau kita tes dulu, kita get data lagi. Oh, jangan lupa ini login lagi karena kita habis ngedit database nya sih. Oke, login lagi terus masuk sini. Oh, belum masuk ya requestnya. Oke, kita masukin dulu, request dulu. Nah, sudah masuk, kita get lagi. Nah, sudah masuk 1 data nih. Nah, dokternya kan masih 0 karena kita memang belum sambungin. Nah, kita langsung sambungin aja di sini nih, klik saja di sini. Nah, ini masuk ke sini, pilih yang dokter ini. Nah, sudah ke sini aja, diklik di keluar sini aja, nanti otomatis terupdate datanya. Nah, kalau sudah cek ada yang error gak? Nah, sudah kan masuk kayak gini, ada ID, user ID, spot ID. Nah, misalkan ini kan nggak butuh kan, maksudnya nggak butuh ditampilin kan. Nah, tinggal masuk ke consultation, ada namanya protected dollar hidden. Ini kita bisa contoh di sini nih, di user ya. Nah, ini nih protected dollar hidden. Nah, kolomnya apa aja yang mau di hidden? Itu ada user ID sama spot ID. Udah save, jangan lupa, dan di sini jangan lupa titik koma juga. Tes lagi. Oh, masih masuk. Dan oh, salah, jangan di consultation, salah kan masuknya ke dokter, berarti kan ini ke medical, ke model medical. Salah. Nah, di sini di cut aja. Nah, sudah kan cuman role sama name dan ID-nya saja. Udah. Ya, mungkin itu saja untuk yang data consultation. Untuk tadi kita udah request dan ngambil data dan nyambungin dari tabel consultation, kita ngambil juga tabel dari medical, data dokternya. Oke, mungkin itu saja untuk part kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.